Metode penelitian hukum. Topik ke-19 dari 70 topik. Pendekatan konseptual dalam penelitian hukum. Pendekatan konseptual dilakukan manakala peneliti tidak beranjak dari aturan hukum yang ada. Hal itu dilakukan karena memang belum atau tidak ada aturan hukum untuk masalah yang dihadapi. Pendekatan konseptual beranjak dari pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin yang berkembang di dalam ilmu hukum. Dengan mempelajari pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin di dalam ilmu hukum, peneliti akan menemukan ide-ide yang melahirkan pengertian-pengertian hukum, konsep-konsep hukum, dan asas-asas hukum yang relevan dengan isu yang dihadapi. Pemahaman akan pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin tersebut merupakan sandaran bagi peneliti dalam membangun suatu argumentasi hukum dalam memecahkan isu yang dihadapi. Sebagai contoh penggunaan pendekatan konseptual yang dikemukakan penelitian Lego Karjoko untuk menjawab masalah atau isu hukum mengenai apakah jalan tol dapat diklasifikasikan sebagai kepentingan umum dalam kegiatan pengadaan tanah. Michael G. Kitai menyatakan tentang doktrin kepentingan umum yang pada umumnya terdapat dua cara untuk mengungkapkan tentang doktrin ini, yaitu 1. Pedoman umum menyebutkan bahwa pengadaan tanah harus berdasarkan alasan kepentingan umum. Istilah umum, penyebutannya misalnya, public atau social, general, common atau kolektif. Sedangkan, kepentingan atau purposes sering diganti dengan need, necessity, interest, function, utility, atau UC. Sehingga dengan pengertian ini, eksekutif atau pemerintah mempunyai peranan untuk menyatakan suatu proyek memenuhi syarat untuk kepentingan umum dengan penafsiran terhadap pedoman tersebut. 2. Penyebutan kepentingan umum dalam suatu daftar kegiatan yang secara jelas mengidentifikasi tujuannya, sekolah, jalan, bangunan-bangunan pemerintah, dan sebagainya, yang oleh peraturan perundang-undangan dipandang bermanfaat bagi kepentingan umum. Segala kegiatan di luar yang tercantum dalam daftar tersebut tidak dapat dijadikan alasan untuk pengadaan tanah. Doktrin Michael G. Kitai digunakan untuk membuat konstruksi hukum pengertian kepentingan umum dalam pengadaan tanah sebagai berikut. Pedoman umum kepentingan umum. Negara terjadi karena adanya perjanjian masyarakat. Sesungguhnya esensi dari kontrak sosial adalah menemukan bentuk kesatuan membela dan melindungi kekuasaan bersama di samping kekuasaan pribadi dan milik setiap individu. Menurut J.J. Rousseau, hak-hak individu yang diserahkan kepada penguasa untuk dilaksanakan meliputi hak untuk hidup tenteram, hak ketertiban, dan hak perlindungan hukum. Kepentingan umum adalah kepentingan masyarakat yang setiap individu tidak dapat melaksanakannya sendiri-sendiri. Unsur-unsur kepentingan umum adalah a. Kepentingan umum merupakan hak-hak rakyat yang diserahkan pengurusannya kepada negara. b. Kepentingan umum berorientasi pada kesejahteraan. c. Kepentingan umum merupakan hak rakyat yang secara individual tidak dapat dilaksanakannya. Menurut Fun Fact, kepentingan umum adalah tuntutan hukum masyarakat yang harus dilayani oleh pemerintah demi terwujudnya kesejahteraan masyarakat. Kunchoro Purbopranoto mengartikan kepentingan umum meliputi kepentingan bangsa, masyarakat, dan negara. Kepentingan umum mengatasi kepentingan individu, kepentingan golongan dan daerah. Meskipun kepentingan umum untuk mengatasi kepentingan individu, bukan berarti negara tidak mengakui kepentingan individu sebagai hakikat pribadi manusia, justru dalam kepentingan umum terletak pembatasan terhadap kepentingan individu. Kepentingan individu tidak bertumpu kepada asas jusum cui qui tribuere, tetapi kepentingan individu tercakup dalam kepentingan umum atau kepentingan masyarakat dan nasional yang bertumpu atas keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Menurut Theo Huijber, kepentingan umum ialah kepentingan masyarakat sebagai keseluruhan memiliki ciri-ciri sendiri. Hukum yang memelihara kepentingan umum menyangkut semua sarana publik bagi berjalannya kehidupan manusia yang beradab. Pemerintah bertugas untuk membangun dan memelihara jalan, jembatan, kereta api, gedung-gedung bagi kehidupan publik, seperti sekolah, rumah sakit, rumah ibadah. Berdasarkan pendapat J.J. Rousseau, Fun Fact, Kunchoro Purbopranoto, dan Theo Huijber, maka pengertian kepentingan umum yang digunakan sebagai pedoman umum, yakni kepentingan umum menyangkut semua sarana publik bagi berjalannya kehidupan manusia yang beradab. Negara-negara, termasuk Indonesia, yang berpaham, sublimasi, menerangkan bahwa negara sebagai organisasi kekuasaan rakyat mempunyai wewenang menguasai dan mengatur kepentingan umum ataupun kepentingan individu. Negara dapat menguasai berbagai sektor yang menguasai hajat hidup orang banyak, namun tidak dapat mempunyai suatu barang atau tanah, misalnya dengan status hak milik. Negara menurut paham ini, memberikan pengakuan terhadap hak-hak atas tanah individu dalam posisi seimbang dengan kepentingan umum dalam hubungannya yang tidak saling merugikan.
Walaupun terpaksa kepentingan umum harus dimenangkan, maka kepentingan individu harus tetap dilindungi dengan memberikan kompensasi ganti keuntungan atau kerugian yang layak. Hukum Tanah Nasional yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960, pada penjelasan umum butir kedua disebutkan, bahwa negara atau pemerintah bukanlah subjek yang mempunyai hak milik, atau eigenar, demikian pula tidak dapat sebagai subjek jual-beli dengan pihak lain untuk kepentingan sendiri. Pengertian lainnya, negara hanya diberi hak menguasai dan mengatur dalam rangka kepentingan kesejahteraan rakyat secara keseluruhan, atau kepentingan umum. Sejalan dengan negara paham sublimasi, menurut Notonegoro, ada hubungan langsung antara negara dengan tanah yang paling kuat yaitu, bahwa ada kekuasaan negara terhadap tanah, tidak hanya terhadap pemakaian tanah. Bentuk ini dapat lebih memudahkan jaminan adanya bermacam-macam tanah menurut keperluan negara modern, ialah adanya tanah untuk keperluan umum, tanah untuk keperluan religius atau suci dan tanah untuk keperluan rakyat bersama di samping keperluan perseorangan. Sebagai konsekuensi dianutnya negara paham, sublimasi, maka harus dibedakan antara kegiatan pembangunan untuk kepentingan umum dan bukan untuk kepentingan umum. Kegiatan pembangunan untuk kepentingan umum hanya dapat dilakukan oleh pemerintah, dan swasta sama sekali tidak dimungkinkan dengan cara apapun menggunakan fasilitasi pemerintah. Pengertian kepentingan umum dapat dipahami dengan menjelaskan pengertian milik umum. Masyarakat atau negara dapat menyatakan bahwa barang-barang tertentu, seperti tanah milik bersama, taman-taman umum, jalan, adalah untuk digunakan oleh umum. Hak untuk menggunakan barang-barang itu adalah milik dari orang-orang perorangan dan bahwa setiap warga masyarakat mempunyai klaim yang dapat dipaksakan untuk menggunakannya. Negara, umpamanya, dapat mengatur penggunaan tanah-tanah umum, atau negara dapat membatasi jenis-jenis penggunaan oleh setiap orang atas jalan-jalan atau perairan umum, atau tepat seperti sekarang negara membatasi penggunaan oleh setiap orang atas milik pribadi, tetapi hak untuk menggunakan barang-barang umum, betapapun terbatas, adalah hak setiap orang. Menurut Pasal 6 UU PA semua hak atas tanah mempunyai fungsi sosial. Adanya fungsi sosial hak atas tanah berarti bahwa tanah juga bukan komoditas perdagangan, biarpun dimungkinkan tanah yang dipunyai dijual jika ada keperluan. Dengan demikian, tanah tidak boleh dijadikan objek investasi semata-mata. Sebagai konsekuensi fungsi sosial hak atas tanah yang dianut UU PA dan pengertian milik umum dari C.B. McPherson, maka kegiatan pembangunan yang dilakukan pemerintah untuk kepentingan umum seharusnya tidak digunakan untuk mencari keuntungan. Dengan demikian, pedoman umum pengertian kepentingan umum yakni kepentingan umum menyangkut semua sarana publik bagi berjalannya kehidupan manusia yang beradab, dengan 3 pembatasan, 1. Kegiatan pembangunan dilakukan pemerintah, 2. Dimiliki pemerintah, dan 3. Tidak digunakan untuk mencari keuntungan. Daftar kegiatan untuk kepentingan umum. Daftar kegiatan untuk kepentingan umum disusun berdasarkan pedoman umum pengertian kepentingan umum, yakni kepentingan umum menyangkut semua sarana publik bagi berjalannya kehidupan manusia yang beradab. Masyarakat atau negara dapat menyatakan bahwa barang-barang tertentu, seperti tanah milik bersama, taman-taman umum, jalan, adalah untuk digunakan oleh umum. Hak untuk menggunakan barang-barang itu adalah milik dari orang-orang perorangan dan bahwa setiap warga masyarakat mempunyai klaim yang dapat dipaksakan untuk menggunakannya. Negara, umpamanya, dapat mengatur penggunaan tanah-tanah umum atau negara dapat membatasi jenis-jenis penggunaan oleh setiap orang atas jalan-jalan atau perairan umum, atau tepat seperti sekarang negara membatasi penggunaan oleh setiap orang atas milik pribadi, tetapi hak untuk menggunakan barang-barang umum, betapapun terbatas, adalah hak setiap orang. Weriawan Chandra menjelaskan perbedaan barang publik dan barang swasta sebagai berikut. Suatu barang dikategorikan sebagai barang swasta atau publik dalam kaitan dengan tingkat excludability dan persaingannya. Suatu barang dikatakan publik bukan karena wujudnya melainkan sifatnya pada saat dikonsumsi. Dalam dunia nyata, jarang sekali barang yang bersifat publik atau privat 100%, kebanyakan bersifat publik semu dengan derajat kesemuan yang berbeda-beda. Berdasarkan pendapat Theo Huijber, konsep milik umum dari C.B. McPherson, maka jalan tol tidak dapat diklasifikasikan sebagai kepentingan umum dalam kegiatan pengadaan tanah. Dalam membangun konsep, pertama kali harus beranjak dari pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin yang berkembang di dalam ilmu hukum. Tidak dapat disangkal bahwa kepentingan umum merupakan konsep hukum bukan konsep politik atau ekonomi. Konsep itu bersifat universal. Oleh karena itulah peneliti perlu menelaah pandangan-pandangan sarjana hukum dari berbagai negara mengenai hal tersebut.
Disinilah kemampuan peneliti hukum untuk memahami substansi ilmu hukum benar-benar diperlukan. Mungkin saja peneliti ingin melakukan penelitian mengenai konsep hukum yang berasal dari sistem hukum tertentu yang tidak bersifat universal, misalnya perbankan syariah. Dalam hal demikian peneliti harus merujuk kepada doktrin-doktrin yang berkembang di dalam hukum Islam di bidang perbankan. Akan tetapi betapapun, ia juga perlu memahami substansi dasar hukum Islam karena dari situlah konsep itu beranjak. Dari apa yang dikemukakan sebenarnya dalam menggunakan pendekatan konseptual, peneliti perlu merujuk prinsip-prinsip hukum. Prinsip-prinsip ini dapat diketemukan dalam pandangan-pandangan sarjana atau doktrin-doktrin hukum. Meskipun tidak secara eksplisit, konsep hukum dapat juga diketemukan di dalam undang-undang. Hanya saja dalam mengidentifikasi prinsip tersebut, peneliti terlebih dahulu memahami konsep tersebut melalui pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin yang ada. Di samping dalam perundang-undangan, konsep hukum dapat juga diketemukan di dalam putusan-putusan pengadilan. Sekali lagi, sebagaimana peneliti dapat mengidentifikasi konsep tersebut dalam undang-undang, ia juga akan mampu menemukan konsep itu dalam putusan pengadilan kalau ia telah memahami lewat doktrin-doktrin dan pandangan-pandangan para sarjana. Jika tidak, ia tidak akan mampu melakukan pendekatan konseptual dan dengan demikian ia juga akan sulit untuk melakukan penelitiannya. Itulah materi topik ke-19 metode penelitian hukum. Channel ini dimaksudkan membantu para mahasiswa untuk memahami perkuliahan dan masyarakat umum yang ingin menambah wawasan. Video tutorial dituturkan dan disubtitelkan agar dapat ditonton, dibaca sambil didengarkan. Untuk pemahaman yang lebih baik, putar dan dengarkan video tutorial berulang-ulang. Subscribe dan like, agar Anda mendapatkan update tutorial lainnya. Bagikan link video ini agar teman-teman juga mendapatkan manfaat channel ini. Sekian dan terima kasih. Sampai jumpa.